Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadan Yudi Prasetyo dari Teknik Mesin, mendapat tugas Bahasa Indonesia. Untuk makalah, saya memilih tentang diksi. Diksi sendiri adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan menggunakannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita. Untuk keterbatasan dalam kosakata dapat mengakibatkan seorang kesulitan menyampaikan maksud kepada orang lain. Dan jika orang tersebut menggunakan kosakata yang berlebihan, ini juga akan membuat orang lain sulit mengerti pesan yang disampaikan. Pengertian diksi menurut para ahli. Menurut Harimurti, pengertian diksi adalah pilihan kata yang kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum dan mengarang. Menurut Goris Keraf, diksi adalah pilihan kata mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata lebih baik sesuai situasi. Menurut Widya Martaya, definisi diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikannya, dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak dan situasi pendengar atau pembaca. Fungsi diksi berfungsi membantu audien pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien, menyampaikan gagasan atau ide yang tepat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Jenis diksi dan contohnya. Diksi berdasar makna. Makna denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya atau suatu kata dalam kalimat. Seperti contoh, Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan lebih baik. Robi adalah seorang yang gemar membantu, dia disukai banyak orang. Yang kedua, makna konotatif. Konotatif adalah makna yang memiliki arti bukan sebenarnya. Berikut contohnya. Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Hani adalah kutu buku. Itu sebabnya ia banyak tahu tentang berbagai hal. Diksi berdasarkan leksial. Yang pertama, sinonim adalah kata yang mempunyai arti sama dengan kata lain. Seperti contoh, bahagia sama dengan senang, matahari sama dengan mentari, cantik sama dengan elok. Antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan. Berikut contohnya, naik, turun, besar, kecil, gelap, terang, mahal, murah. Homonim. Homonim sendiri adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun arti berbeda. Sebagai contoh, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kalau bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ejaan dan lafalnya sama. Homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna berbeda namun lafal sama. Seperti contoh berikut. Anton menabung uang di bank secara rutin. Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank yang menggunakan huruf H dan bank yang menggunakan huruf G adalah kalimat yang memiliki lafal sama, yaitu bank, namun ejaan dan maknanya berbeda. Homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaan sama. Berikut contoh homograf. Makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas, ejaannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Berikut contohnya. Para narasumber yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Yang selanjutnya hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang terwakili oleh kata hipernim. Berikut contoh hipernim dan hiponim. Di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain.
Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim. Sedangkan kata hiponim yaitu gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Persyaratan dalam ketepatan diksi. Menurut Goris Keraf, ada beberapa syarat dan ketepatan diksi, diantaranya penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip, penggunaan kata-kata pada kata depan harus secara idiomatis, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Di atas tadi adalah penjelasan ringkas tentang diksi atau pemilihan kata. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.